وقل رب زدني علما. Orang mencari ilmu karena tujuan dia adalah akhirat, tujuan dia adalah menghilangkan kebodohan. Dia tahu, nah, tidak akan pernah dia betul-betul lepas dari kebodohan. Dia tahu, dia sadar, seberapapun dia belajar masih lebih banyak yang dia tidak tahu daripada yang dia tahu. Makanya seandainya dia ditanya sampai kapan kamu akan belajar, jawaban dia seperti jawaban Imam Ahmad ketika dia ditanya, nah, sampai kapan kamu akan menulis, sampai kapan kamu akan belajar? Apa jawaban dia? Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Saya akan terus bersama dengan tinta saya sampai kapan? Ilal maqbarah, sampai saya sampai di kuburan, sampai mati. Nah, sampai mati itulah, nah, akhir saya belajar. Nah, untuk menumbuhkan himmah yang aliyah seperti ini, bagaimana caranya? Supaya orang memiliki himmah yang tinggi, terutama dalam masalah ilmu, apa yang harus dia lakukan? Nah, membaca kitab-kitab yang berisi motivasi untuk mencari ilmu. Baca kitab-kitab motivasi untuk cari ilmu. Nah, kalau kitab-kitab ulama, nah, dulu misalnya kitab-kitab seperti kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi yang judulnya Al-Hathu ala Hifdzil Hadis. Ada juga kitabnya Al-Askari, judulnya sama Al-Hathu ala Talabil Ilmi. Ada juga Ibnul Jauzi menulis kitab Al-Hathu ala Hifdzil Ilmi. Nah, ini kitab-kitab seperti ini akan memotivasi kita untuk memiliki himmah yang tinggi dalam mencari ilmu. Nah, baca kitab-kitab, nah, yang menjelaskan keutamaannya ilmu, bercerita tentang ucapan-ucapan ulama, nah, yang memotivasi orang mencari ilmu. Baca kitab-kitab seperti itu. Kalau kita nggak bisa dengan cari yang yang berbahasa Arab, kita nggak bisa bacanya, cari yang sudah diterjemahkan. Tidak ketemu kitab dengan judul-judul yang saya sebutkan tadi, cari kitab dengan judul-judul yang lain. Nah, yang intinya isinya adalah motivasi. Nah, intinya adalah motivasi untuk mencari ilmu. Nah, kemudian selain itu kita juga butuh teman. Teman yang seperti apa? Teman yang menyemangati kita untuk cari ilmu. Nah, orang yang punya target tinggi dalam cari ilmu harus dekat juga dengan orang-orang yang semangat cari ilmu. Kenapa? As-sahib sahib. Nah, teman itu akan menarik kita kemana? Kalau teman itu semangat, dia akan menarik kita untuk menjadi orang yang semangat. Kalau dia malas, dia akan menarik kita menjadi orang yang pemalas. Nah, kita masih asik-asik baca, belajar, murajaah, karena temannya orang malas, telepon, longgar enggak? Nah, ngopi yuk. Nah, itu saja kesibukan dia. Nah, maka kita butuh teman yang juga semangat dalam cari ilmu. Kita butuh teman yang membantu kita dalam mencari ilmu. Nah, makanya talib ilmu selalu senang apabila dia punya teman yang lebih berprestasi daripada dia. Talib ilmu dia akan senang punya teman yang lebih pandai daripada dia. Kenapa? Itu akan membantu dia. Nah, carilah teman yang membantu kita untuk mencari ilmu. Tapi gak usah muluk-muluk. Apa muluk-muluk? Orang Surabaya bilang muluk itu apa? Hah? Gak usah tinggi-tinggi. Gak usah tinggi-tinggi. Kalau bahasa saya gak usah muluk-muluk. Gak usah tinggi-tinggi. Nah, kita yang istilahnya baru
apa? Keluar dari tempurung nih. Nah, rasanya kan bingung kan, mau belajar di mana nih? Nah, buta kan, mau belajar di mana nih? Nah, kita butuh teman yang menunjukkan kita tempat-tempat kajian, ulama-ulama sunnah, ustadz sunnah, di mana kita butuh teman itu. Kita butuh teman yang mungkin dia setiap saat ada kajian mengingatkan kita, ada kajian di sana, ada kajian di sana, ada ustadz fulan dan seterusnya. Kita butuh teman yang seperti itu. Nah, makanya pertemanannya diperluas, ya, pertemanannya diperluas. Jangan sampai temanannya hanya dengan sesama mantan cukam, toh. Nah, jangan, ya, diperluas pertemanannya. Nah, supaya apa? Nanti informasi-informasi kajian, informasi-informasi ustadz, kita dengar semua, kita tahu. Nah, kita butuh teman itu. Nah, kemudian kita juga butuh untuk membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan biografi ulama-ulama. Nah, karena kalau kita baca biografi ulama-ulama, di situ kita akan menjumpai semangat yang luar biasa, dalam mereka mencari ilmu. Coba baca, biografinya misalnya Imam Syafi'i seperti apa, baca biografinya Imam Al-Bukhari seperti apa, imam yang terkenal seperti misalnya At-Tabari, seperti apa biografinya. Ada kitab misalnya Syiarul A'lamin Nubala, itu contoh, atau yang kitab-kitab khusus yang bercerita tentang bagaimana kesemangatan ulama-ulama dulu mencari ilmu. Kita butuh baca itu. Untuk apa ini? Untuk jadi sebagai contoh buat kita, motivasi buat kita. Juga orang yang mencari ilmu itu ibaratnya dia akan masuk ke ruang, ke alam yang barangkali sebelumnya juga belum pernah dia masuki, ya kan? Nah, ibaratnya kita, ini ada gedung baru nih, kita baru mau masuk, gimana nih? Nah, kita cari informasi tentang ilmu, adab-adabnya orang cari ilmu. Nah, maka di sini juga penting kita belajar atau baca kitab-kitab yang berkaitan tentang ilmu, adab-adabnya orang cari ilmu. Nah, ini penting juga untuk kita baca. Kitab yang termasuk paling bagus dalam hal ini adalah karya Ibnu Abdul Bar, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Nah, judulnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Nah, kitabnya ada 3 jilid, agak tebal. Insya Allah kitab seperti ini insya Allah sudah ada terjemahannya. Ya, kalau kita nggak ngerti bahasa Arab bisa baca terjemahnya.